Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurramiyah. Baik, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu An-Na'at. Berarti dengan masuknya kita ke bab ini selesailah kita dari pembahasan al-marfu'at. Ya, jadi al-marfu'at atau ya, hal-hal yang harus dihukumi marfu dalam bahasa Arab sudah selesai kita dari pembahasannya. Jadi marfu yang pertama sudah kita ambil yaitu fa'il, yang kedua naibul fa'il, kemudian yang ketiga mubtada, yang keempat khabar, kemudian yang terakhir nawasikh al-mubtada dan khabar. Nawasikh mubtada dan khabar itu sendiri ada 3 bagian, kana wa khawatuha, inna wa khawatuha, dan dhanna wa khawatuha. Baik. Jadi selesai dari pembahasan marfu'at yang 5 ini, kita sekarang masuk ke tawabi. Apa itu tawabi? Tawabi itu sebenarnya bukan bagian dari marfu'at, karena dia tidak punya harokat asli. Ya. Yang dimaksud dengan tawabi itu adalah ya, pengikut. Sesuai dengan namanya, tawabi artinya pengikut. Jadi jika dia mengikuti yang marfu, marfu'lah dia. Jika dia mengikuti yang majrur, majrurlah dia. Jika mengikuti yang mansub, maka mansublah dia. Berarti tawabi ini ada di marfu'at, ada di mansubat juga, ada di majrurat juga nanti. Ya, tawabi ini. Baik. Berarti kalau ada yang mengatakan na'at itu bagian dari na'at itu bagian dari marfu'at, ya, istilah ini bisa benar bisa salah, gitu ya. Kalau antum katakan na'at di mana-mana pasti marfu, salah. Tapi kalau antum mengatakan na'at itu ada juga di marfu jika dia mengikuti yang marfu, nah ini benar, gitu ya. Jadi na'at ini dia nggak punya harokat tetap. Kalau fa'il kan jelas marfu, dimanapun dia pasti marfu. Kalau na'at enggak, na'at ini ibarat bunglon dia, dimanapun dia nempel dia akan mengikuti lingkungan sekitarnya, gitu. Ya, kalau dia menempel pada yang mansub, dia mansublah dia. Baik. Jadi na'at ini ya merupakan ya istilah yang dipakai oleh orang-orang Kufah. Ya, Al-Kufiyun mengatakan na'at, sedangkan Al-Basriyun mengatakan as-sifah. Ya. Di orang-orang Basrah, Sibawai misalkan itu mengatakan sifah. Ya, karena Ibnu Ajurum kan dia mengikut ke madrasah Kufah. Makanya gunakan istilah na'at man'ud. Ya, antum mungkin lebih familiar dengan sifah mausuf ya. Sifah mausuf itu istilah Basrah. Oke. Kemudian sebenarnya ada beda antara sifah sama na'at ini dalam tinjauan bahasa. Ya. Perbedaan yang pertama, bahwasanya na'at itu biasanya adalah untuk sifat-sifat yang baik. Gitu ya. Sifat-sifat yang baik itu kita gunakan na'at. Ya. Kemudian sifat itu umum, bisa sifat yang baik ataupun sifat yang buruk, gitu. Ini dalam tinjauan bahasa tentunya ya, bukan dalam tinjauan i'rab atau nahwunya. Ya. Perbedaan yang lain, perbedaan antara kata na'at sama sifat. Na'at itu la yakunu illa fima yataghayyar. Na'at la yakunu illa fima yataghayyar, kecuali pada hal-hal yang bisa berubah. Contohnya kata doribun. Doribun ini kan mustaq ya, bisa berubah-ubah dia. Ya. Nah, kalau sifah itu kebalikannya, ya, dia lebih umum. Sifah itu dia fima yataghayyar wa fima la yataghayyar. Ya, sesuatu yang berubah-ubah dan sesuatu yang tidak berubah, lebih umum sifat. Ya, makanya dikatakan ya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, asma'ullahi wa sifatuhu. Kenapa nggak dikatakan asma'ullahi wa nu'utuhu? Nu'ut jamak dari na'at. Kenapa nggak dikatakan begitu? Ya, karena sifat-sifat Allah itu la yataghayyar. Ya, ya, la yataghayyar, sifat Allah ya sifat yang tetap ada pada diri Allah. Ya, maka gunakan kata, dan sifat Allah ada yang berubah-ubah juga enggak? Ada ya, sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah pada hari kiamat misalkan. Itu kan perbuatan hanya terbatas di waktu tertentu, yaitu pada hari kiamat saja.
Allah sifatnya adalah membangkitkan orang mati, yaitu hanya pada waktu-waktu tertentu saja, begitu. Taib. Ya, berarti secara gampangnya bisa kita katakan perbedaan antara na'at sama sifah itu lebih umum. Ya, keumumannya dari sisi ya, sifah itu bisa untuk sifat baik ataupun sifat buruk, sedangkan na'at hanya pada sifat yang baik. Kemudian yang kedua, na'at itu hanya pada yang berubah, ya, sedangkan sifah bisa untuk yang berubah ataupun yang tidak berubah. Taib. Ya, jadi kalau nanti ada yang bertanya kepada antum tentang apa bedanya sifat sama na'at, ya kalau kita lagi bahas kitab nahwu, antum jelaskan aja sifat sama na'at beda, hanya perbedaan dari sisi madrasah saja. Ya, orang Kufah bilangnya na'at, orang Basrah mengatakan sifat. Jadi hakikatnya dia satu. Itu dalam pembahasan nahwu. Tapi kalau dalam Al-Qur'an atau dalam kitab-kitab nanti temukan ya sifatu fulan kada kada. Di kalimat yang lain dikata na'attu fulan kada wa kada. Harus paham makna yang tadi. Baik. Kita mulai. An-na'tu qala babun na'at. Ma huwa an-na'at? Tabi'un lil man'ut. Ya, dia kalau tawabi itu pasti pengertiannya diawali dengan kata tabi'un. Badal tabi'un, ataf tabi'un. Ya. Na'at itu tabi' lil man'ut. Dia mengikuti, ya, pengikut dari atau pengikut bagi man'utnya. Jadi ada man'ut na'at gitu. Man'ut duluan ya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi ya, dalam masalah i'rabnya ya. Wa ta'rifihi wa tankirihi, dan dalam masalah ma'rifah atau nakirahnya. Contohnya qama Zaidun al-aqilu. Zaidun marfu karena fa'il, maka al-aqilu na'atnya juga harus marfu. Ya, al-aqilu di sini marfu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena dia mengikuti yang marfu. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Sekarang jadi al-aqila di sini. Ini menunjukkan bahwasanya na'at itu bunglon. Ya, al-aqilu al-aqila kan gitu. Ya. Kemudian al-aqili di contoh yang ketiga. Berubah-ubah dia, enggak pasti harokatnya. Tergantung dia man'utnya apa. Kalau man'utnya marfu Zaidun, maka marfulah dia. Kalau man'utnya mansub Zaidan misalkan, maka mansublah dia. Kalau man'utnya majrur, maka majrurlah dia. Contohnya Zaidin. Wa aqulu an-na'tu fil lughah wal wasfu. Ini dimaksud dengan na'at dalam tinjauan bahasa adalah al-wasf, pendeskripsian aku. Ya. Na'at itu adalah salah satu cara kita mendeskripsikan sesuatu. Ketika antum ditanya mana si Zaid? Ya. Siapa Zaid? Zaid adalah yang begini. Nah, itu namanya wasfun. Ya, jadi salah satu cara kita mendeskripsikan orang atau suatu benda adalah dengan menyebutkan sifatnya atau na'atnya. Berarti wasf ini lebih umum daripada na'at. Wa fi istilahin nahwiyyin huwa at-tabi'u al-mushtaqu aw al-mu'awwalu bil mushtaq. Al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassis lahu fil nakirat. Jadi tabi ini dia adalah mushtaq. Mushtaq artinya muawwal, ya. Mushtaq artinya diambil dari bentuk yang lain. Turunan, dia berarti kata turunan. Misalkan kata kabirun itu turunan dari kata kaburo, ya, sogirun, soguro dan seterusnya. Atau muawwal bil mushtaq, atau dia mirip dengan muawwal artinya diambil, sama juga dengan mushtaq. Bil mushtaq, dia diambil dari yang mushtaq. Ngerti maksudnya? Ya. Diambil dari turunan, nggak diambil dari sumber gitu. Ya, ibaratnya orang jualan dia ngambil dari ada orang ngambil dari produsen langsung, ada juga mengambil tangan kedua gitu. Ya. Jadi na'at itu bisa diambil langsung dari sumbernya, bisa juga diambil langsung dari turunannya, bisa diambil dari turunannya. Dan fungsi dari na'at itu apa? Al-muwaddih itu yang pertama. Ya, kapan di al-muwaddih? Kalau matbu'nya yang diikutinya itu berbentuk ma'rifah. Kayak contoh yang tadi, qoma Zaidun al-aqilu. Fungsi dari al-aqilu apa? Untuk memperjelas ya siapa si Zaid, muwaddih namanya. Bagaimana kalau matbu'nya adalah nakiro? Maka fungsinya adalah untuk mukhassis, untuk mentakhsisnya. Ya, ini yang harus bedakan di sini ya. Misalkan kita mengatakan qoma rajulun aqilun. Ya, qama rajulun aqilun.
Di pembahasan ma'rifah dan nakirah, ma'rifah itu kan artinya sama-sama diketahui kan. Ketika antum mengatakan qoma rajulun ini nakirah, ya, la syakka bahwasanya dia tuh ya, menakirah. Sekarang antum tambahkan kata akilun, kan bertambah jelas dia siapa si rajul tadi kan. Akan tetapi apakah kita sama-sama kenal siapa rajul tadi? Tidak, ya. Jadi meskipun antum tambahkan 10 kata sifat, selama kata rajulun itu masih berbentuk nakirah, maka semua kata sifat itu fungsinya bukan untuk ta'rif tapi taksis. Jadi dia berapapun kata sifat yang tambahkan tidak akan mengangkat derajat rajulun itu menjadi ma'rifah. Dia tetap nakirah gitu. Qoma rajulun zakiyun syuja'un, ya. Ya, kabirun aqilun dan seterusnya. Ya, itu tidak akan menambahnya, merubahnya menjadi ma'rifah. Itu hanya sebatas mentaksisnya saja. Gitu ya. Jadi makna dari na'at ini ada dua, ya, untuk muwaddih memperjelas dan untuk mukhassis. Mukhassis itu di bawahnya muwaddih. Ya, muwaddih itu untuk yang ma'rifah, mukhassis itu untuk yang nakirah. Ya, ini poin yang sangat penting sekali ini kalau antum pahami ini baik-baik, kemudian ingat ini ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an, banyak faedah yang antum bisa dapatkan di sini. Baik. Wan na'tu yang qasimu ila qismain. Na'at itu ada dua, ya, na'at hakiki dan na'at sababi. Apa itu na'at hakiki, na'at sababi? Amma na'tul hakiki fahuwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ud. Dia yang memarfukan domir mustatir yang kembalinya kepada man'udnya. Contohnya, ja'a Muhammadun al-aqilu. Maka aqilu di sini na'at untuk kata Muhammad. Ya, al-aqilu ini adalah na'at untuk kata Muhammad. Di sini muwaddih atau mukhassis? Muwaddih, karena Muhammad itu ma'rifah. Maka aqilu di sini adalah na'at untuk kata Muhammad. Wa huwa rafi', dia yang memarfukan domir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Al-aqilu ini kan domirnya huwa kan? Dari mana tuh ambil domir huwanya? Dari Muhammadnya. Berarti Muhammad huwa, al-aqilu huwa gitu istilahnya, ya. Jadi aqil ini kembalinya kepada Muhammad gitu. Maka dikatakan di situ ya kata Muhammad kata al-aqilu ini dia memarfukan domir yang dikandung oleh kata Muhammad. Karena asal katanya kan Muhammadun huwa al-aqilu gitu. Kalau Zainabu hiya al-aqilatu, menyesuaikan berarti kan. Taib. Itu namanya na'at hakiki. Ya, bahasa gampangnya na'at hakiki itu na'atnya kembali kepada man'utnya langsung. Ya, laki-laki itu tinggi, masjid itu luas, rumah itu jauh, masjid itu bagus. Nah, itu na'at hakiki semua namanya. Ya. Tapi kalau na'at sababi, dia nggak langsung kembali ke man'utnya. Wah, belok-belok dulu dia, nggak langsung ke tujuan. Wa amman na'tus sababiyyu fa huwa ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bidomirin ya'udu ilal man'ud. Na'at sababi itu dia memarfukan isim zahir. Kalau na'at hakiki memarfukan apa? Domir. Ya, domir mustatir yang dimarfukan. Ya, domiron mustatiron. Ya, kalau na'at sababi yang dimarfukan adalah isim zahir. Yang muttasilan bidomirin ya'udu ilal man'ud. Yang mana isim zahir itu dia ya, bersambung dengan domir yang kembali kepada man'udnya. Contohnya, ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Baik. Nah, di sini ini namanya na'at sababi. Kenapa? Kita lihat di sini ya, kata al-fadilu ini sebagai na'at ya, untuk kata Muhammad al-fadilu. Tapi yang dimarfukan oleh kata al-fadilu ini ya adalah ya kata abuhunya, bukan Muhammadnya. Gitu. Jadi yang fadil di situ Muhammad atau abuhu? Abuhu gitu. Nah, jadi bahasa gampangnya kalau membedakan na'at sababi sama na'at hakiki itu, kalau antum tarik garis ke depan, ini anak coret di sini, al-fadilu abuhu, berarti kan al-fadil kembali ke abuhu kan. Nah, kalau garisnya ke depan, tanda panahnya ke depan, itu na'at sababi namanya. Kalau tanda panahnya ke belakang, ke Muhammad maksudnya, ya ini namanya ya hakiki. Contohnya di al-aqilu di contoh pertama tadi.
Muhammadun al-aqilu. Al-aqilu ini kembalinya kemana? Ke belakang, ke Muhammad. Makanya dia dinamakan na'at hakiki gitu ya. Nah, jadi bedakan aja nanti mana dia yang ke depan, mana yang ke belakang. Kalau dia ke depan, nah itu berarti sababi. Yang di mana-mana kan kata sifat itu kan ya mendahului yang disifati kan. Tapi ini dia ya kata sifatnya duluan baru kata bendanya. Nah, ini kan menyelisih, makanya dinamakan na'at sababi. Itulah kenapa tadi Anda katakan na'at sababi itu nggak langsung secaranya. Ya, ibaratnya ya kita mau ke rumah orang di kampung sebelah, ada jalan lurus, tapi antum pilih belok dulu, ya datang lewat belakang, misalkan, ya lewat jalan yang lain, muter dulu misalkan. Nah itulah na'at sababi di sini. Taib. Jadi kata al-fadilu di sini adalah na'at, tapi kembalinya bukan kepada abuhu. Al-fadil artinya mulia. Jadi arti kalimat ini ja'a Muhammad al-fadilu abuhu, ya telah datang Muhammad yang bapaknya orang yang mulia. Ganti aja al-fadil dengan DPR biar lebih mudah. Muhammad telah datang, bapaknya DPR. Maksudnya bapaknya Muhammad itu adalah seorang DPR. Ini cara kita untuk mendeskripsikan siapa Muhammad ini. Misalkan di kampung itu ada 4 Muhammad, semuanya namanya Muhammad. Kemudian wajahnya sama, mirip badannya dan sebagainya. Akan tetapi bapak mereka beda-beda. Ada yang bapaknya petani, ada bapaknya buruh, ada yang bapaknya DPR. Maka cara membedakannya dengan menggunakan nama bapaknya atau pekerjaan bapaknya. Saya mencari Muhammad. Muhammad yang mana? Ada 4 di sini. Muhammad yang bapaknya DPR. Nah, ini berarti bagian dari wasaf namanya. Ya, bagian dari wasaf. DPR itu kan bukan isim mustaq ya. Ya, kalau dia berbentuk isim mustaq, itulah dinamakan sifah. Ya, tapi berarti wasaf itu yang paling umum, pendeskripsian. Gitu ya, pendeskripsian ya untuk memperjelas siapa orang itu. Taib. Jadi al-fadil di sini naat untuk kata Muhammad, kembalinya ke depan dia ya. Fadil naat kepada Muhammad wa abuhu fa'ilil fadil. Ya, jadi memang naat naat dia kata al-fadil secara hukum i'rab ya, al-fadil naat kepada Muhammad, tapi secara makna dia adalah fa'ilnya adalah abuhu. Karena fadil ini kan isim fa'il ya. Isim fa'il ya'mal amala fi'lihi gitu. Taib marfu'un bil wawi niyabatan an dhammah li annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafun ilal ha allati hiya dhamirun a'idun ila Muhammad. Nah, dan naat sababi ini cara mendeteksi paling gampangnya dia ada domir aidnya. Dia kata abuhu ya. Jadi kalau ada domir aid itu naat sababi itu. Domir aid itu maksudnya domir yang ada di abuhu itu. Wa hukmun na'ti annahu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi aw tankirihi sawa'un akana hakikiyan am sababiyan. Na'at itu dengan dua jenisnya, dia hukumnya mengikuti man'utnya dalam i'rabnya, tanda i'rabnya maksudnya marfu, mansub, majrur. Kemudian dalam ma'rifah dan nakirahnya. Taib. Wa mana hadza annahu in kana al-man'utu marfu'an kana na'tu marfu'an nahu hadara Muhammadun al-fadilu au hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Jadi kalau kita ganti hadaranya dengan ra'aitu Muhammadan al-fadila abahu ya, abuhu ya. Wa in kana al-man'utu mansuban kana na'tu mansuban nahu ra'aitul Muhammadan al-fadila au ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Ya, di situ abuhu tetap dia. Kenapa? Karena abuhu di sini sebagai fa'il dari al-fadil. Jadi kalau antum bingung al-fadil ini anggap saja dia fi'il. Ya, anggap saja fi'il, ya, fadola atau fadila gitu. Itu cara gampangnya ya. Biar enggak bingung. Ya, tetap ingat kaidahnya di situ. Isim fa'il kalau ada alif lamnya itu ya'mal amala fi'lihi. Wa in kana al-man'utu mahfudan kana na'tu mahfudan. Contohnya nazartu ila Muhammadin al-fadili. Wa nazartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Nah, tetap abuhu di situ karena fa'il di mana-mana pasti marfu dia. Wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana na'tu ma'rifatan. Ya, kama fi jamil amthalatis sabiqah. Wa in kana al-man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan. Nahu ra'aitu rajulan aqilan aw ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Thumma idza kana na'tu haqiqiyan zada ala dhalika annahu yatba'u man'utahu fi tadhkirihi aw ta'nisihi wa fi ifradihi aw tasniyatihi aw jam'ihi. Baik. Dua jenis na'at tadi ya, harus sama dari sisi ya i'rab
dan ma'rifah atau nakirahnya. Ya, paham ya? Nah, jadi kan tadi kita katakan na'at kan ada dua kan, hakiki sama sababi. Hakiki sama sababi ini kesamaannya adalah harus sama-sama dalam masalah i'rab sama ta'rif dan tangkirnya. Nah, itu harus sama dari dua poin kan, dari dua sisi. Tapi kalau na'at hakiki, khusus na'at yang pertama, na'at hakiki dia harus mengikuti man'utnya dalam 4 poin. Berarti tambah 2 ya. Selain dia harus sama i'rab dan ma'rifah nakirahnya, dia juga harus sama nau'nya, mudzakkar muannas, kemudian sama adatnya, mufrad musanna atau jama'nya. Baik. Wa ma'na dzalika annahu in kana al-man'utu mudzakkaran kana an-na'tu mudzakkaran. Ra'aitu Muhammadan al-aqila. Wa in kana al-man'utu muannatsan kana an-na'tu muannatsan. Nahu ra'aitu Fatimatal muhaddabata. Wa in kana al-man'utu mufradan kana an-na'tu mufradan kama ra'aita fi hadaini al-misalain. Wa in kana al-man'utu musannan kana an-na'tu musannan nahu ra'aitul muhammadaini al-aqilaini. Wa in kana al-man'utu jam'an kana an-na'tu jam'an nahu ra'aitur rijala al-uqala'a. Baik. Amma an-na'tu sababi. Nah, kalau na'at sababi tidak. Jadi na'at sababi itu hanya pada 2 poin saja tadi, yaitu i'rab sama ya, ta'rif dan tangkirnya. Taib. Fa innahu yakunu mufradan daiman. Dia tetap mufrad walau kana man'utuhu mustannan aw majmu'an. Meskipun man'utnya berbentuk musanna atau jamak. Contohnya ra'aitu al-waladaini ya, al-aqila abuhuma. Perhatikan kata al-aqila di sini. Mufrad kan? Padahal man'utnya apa? Al-waladain musanna, tapi kok man'utnya tapi kok na'atnya al-aqil itu malah pakai mufrad. Nah, ini menunjukkan berarti na'at sababi itu tidak perlu sama dari sisi jumlah. Ya, tidak perlu sama dari sisi jumlahnya. Contoh yang lain, ra'aitul auladal aqila abuhum. Nah, mana sifatnya di situ na'atnya? Na'atnya adalah al-aqil. Al-aqil, man'utnya al-aulad. Di kitab antum al-banat. Di atasnya coba ada. Banat setelahnya aulad. Oh, kebalik ya. Baik. Jadi al-aulad al-aqilah di sini. Al-aulad ini kan ya dia jamak, al-aqilah mufrad. Ya, al-aulad jamak, al-aqil mufrad. Ya, berarti enggak perlu sama antara na'at sama man'utnya kalau berbentuk na'at sababi. Baik. Wa yatba'un na'tu sababi ma ba'dahu fit tadhkiri aw at-ta'nis. Taqulu ra'aitul banat al-aqil abuhunna wa taqulu ra'aitul aulad al-aqilata ummuhum. Baik. Wa yatba'u an-na'tu sababi ma ba'dahu. Dan na'at sababi itu mengikuti ma ba'dahu, setelahnya. Ya, setelahnya dikatakan. Ya, setelahnya ya, berarti bukan kepada man'ut. Man'ut kan sebelumnya. Ke setelahnya dia mengikuti dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Contohnya kita katakan ra'aitu al-banati al-aqila abuhunna. Di sini mana na'atnya? Al-aqila. Ini bentuknya mufrad. Ya, mufrad. Kemudian man'utnya adalah al-banat. Al-banat jamak, berarti kan bertolak belakang di sini. Ya, al-aqila sama man'utnya bertolak belakang. Ini dari sisi adatnya. Tapi dari sisi mudzakkar muannasnya dia harus sama. Tapi samanya itu ke depan, ke abuhunna. Abu kan mudzakkar ya. Maka ini harus sama dia. Jadi kalau bahasa gampangnya ya, na'at pada na'at sababi itu berada di tengah-tengah. Artinya berada di tengah-tengah. Ya, antum ibaratkan jari tengah dia nih ya. Ini na'at. Ini na'atnya, ini man'utnya, dan ini isim setelahnya, fa'ilnya gitu. Jadi na'at ini mengikuti sebelumnya pada 2 hal. Nah, i'rab sama tazkir dan ta'rif dan tangkirnya. Ya, kemudian kalau ke sini ke belakang dia mengikuti dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Ya, berarti tinggal satu lagi kan? Ma'rifah nakirah sudah, tanda i'rab sudah. Ya, mudzakkar muannas sudah, yang satu lagi tinggal apa? Mudzakkar dan mudzakkar muannas. Nah, ini mudzakkar dan muannasnya ngikut kemana dia? Ya, dia ngikut ke depan.
gitu ya, ngikutnya ke depan, bukan ke belakang pada normalnya kata sifat. Normalnya kata sifat kan ke belakang. Berarti ya kesimpulan kita naat sabab ini agak tricky berarti ya. Ya, agak perlu jeli juga kita memperhatikannya. Ya, karena kalau kita salah nanti ya repot, nanti malah kata sifatnya kita berikan kepada sesuatu yang bukan punya dia gitu kan. Ra'aitul banat al-akila abuhunna. Nanti antum artikan al-akil itu sifat untuk al-banat. Ya. Memang secara i'rab benar, tapi secara makna ya fa'ilnya mana? Abuhunna. Jadi yang akil itu abuhunna, laisat til banat gitu. Nah, begitu juga contoh selanjutnya, lawan dari contoh yang pertama ini, ra'aitul aulada al-akilata ummuhum. Ya, di situ naatnya adalah al-akilah. Kenapa al-akilah di sini muannas? Karena kata setelahnya yaitu ummuhum muannas, ummun muannas, makanya harus sama dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Ya, dan samanya bukan ke belakang tapi ke depan. Taib. Fatalakhasa min hadzal idahi anna an-na't al-haqiqiyya yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyara. Ya, ini diperinci ini ya, 4 dari 10 ini maksudnya perinciannya. Ya. Jadi kesimpulan kita, na'at hakiki ya, itu yang mengikuti 4/10. Ya, 4 dari 10 maksudnya. Ya, itu na'at hakiki, 4 dari 10. Ya, maksudnya 4 dari 10 itu apa? Wahidun minal ifradi wa tasniyati wal jama' wa wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafat wa wahidun minat tadhkiri wat tanis wa wahidun minat ta'rif wat tankir. Wahidun itu maksudnya sawa ya. Jadi antum jangan ambil maksudnya wahid satu, enggak. Wahid di situnya sama. Sama dalam masalah mufrad, musanna sama jamaknya. Nah, kemudian wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi, sama dalam sisi rafa, nasab dan khafatnya. Kemudian wahidun minat tadhkiri wat tanis, wahid minat ta'rifi wat tankir. Baik. Ini kalau ditotalkan jumlahnya ada 10 ya. Mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak, ini udah 3. Ya, kemudian rafa ini 4. Kemudian nasab ini 5. Khafat ini 6. Kemudian mudzakkar itu 7. Nah, muannas itu 8. Kemudian ta'rif atau ma'rifah itu 9, tangkir atau nakirah itu 10. Nah, dan apa namanya? Na'at hakiki ini hanya mengikuti 4 dari 10 ini. Ya. Nah, 4 dari 10 ini maksudnya ambil satu-satu, misalkan dari sisi mufradnya saja, dari sisi rafa'nya saja, dari sisi mudzakarnya saja, atau dari sisi ma'rifahnya saja. Itu maksudnya ya. Ya, jadi dia bisa mengikuti mufrad saja, ya, kemudian rafa saja, ya, kemudian mudzakkar saja, dan ma'rifah saja. Nah, ini maksudnya 4/10 ya. 4 dari 10. Ya, kalau bahasa lainnya untuk mengingatnya, na'at hakiki itu mengikuti man'ut dalam 4 poin, ya, dari sisi adad, alamatul i'rab, nau, sama ma'rifah atau nakirahnya. Itu bahasa di kitab-kitab yang lain ya. Itu secara umum, tapi kalau diperincikan begini jadinya. Itu na'at hakiki 4/10. Kalau na'at sababi ya, yathba'u man'utahu fi 2 min 5. Dia 2/5 ya. 2 dari 5. Maksudnya apa? Wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi, wahidun minat ta'rifi wat tankir. Ya, ada 5 di sini, yaitu rafa, ya, kemudian nasab, ini kedua, kemudian khafat, ini yang ketiga, kemudian ma'rifah, ini yang keempat, kemudian nakirah, ini yang kelima. Nah, dari 5 ini, na'at sababi itu memiliki kesamaan dengan man'utnya dari 2 sisi saja, ya, dari 2 bagian saja, misalkan ya, sama-sama rafa atau sama-sama ma'rifah. Kan 2 berarti kan jadinya. Sama-sama rafa atau sama-sama ma'rifah. Kalau antum katakan sama-sama rafa, sama-sama nasab kan nggak mungkin. Nanti maksudnya. Ya, gimana sama-sama rafa dan nasab? Kan gitu. Atau sama-sama ma'rifah dan nakirah. Enggak. Dia bisa sama-sama rafa, bisa sama-sama ma'rifah. Baik. Paham pembagian ini ya? Nanti untuk baca-baca lagi, coba diteliti, nanti korek-korek caranya biar mempermudah. Ini sebenarnya tafsir perinciannya saja, ya.
Ya, kalau mau gampangnya antum bilang aja, ya, na'at sababi itu mengikuti man'utnya dari dua sisi. Dari sisi tanda i'rab sama ma'rifah nakirohnya. Udah gitu doang. Ya, tapi kan di sini dipecah. Tanda i'rab itu ada 3, rafa, nasab, dan khafad. Nah, kemudian ma'rifah nakiroh 2. Taib. Berarti tadkid dan tanis nggak ada gitu. Kalau pada na'at sababi, ya. Tadkir tanis berarti nggak ada. Mufrad musanna jama' juga nggak ada kan di situ. Berarti mufrad musanna dan jama' itu nggak diperdulikan oleh na'at sababi. Begitu juga mudzakkar muannasnya tadi. Nggak ngaruh gitu maksudnya. Baik. Dan na'at sababi ini, ya, dia memang nggak mengikuti man'utnya. Ya, dalam semua hal dia hanya mengikuti pada 2 saja dari 5 hal, ya. Tapi dia itu mengikuti marfu'nya alladzi ba'dahu, ya, alladzi ba'dahu yang setelahnya fi wahidin minas nain, 1 dari 2 itu daripada mudzakkar dan muannasnya, ya. Berarti na'at sababi itu dia mengikutinya 2 kali, ke belakang 2/5, ke depan 1/2, gitu ya. Ya, mengikutinya ke belakang, ya, ke man'utnya maksudnya 2/5, ke depan, ya, ke depan itu namanya marfu'nya, ya, abuhu tadi itu marfu'nya namanya, ya. Kalau ke depan itu mengikuti 1/2 dalam mudzakkar dan muannats saja. Baik. Walayat ba'u syai'an fil ifradi wa tatniyati wal jama' bal yakun mufradan daiman wa abadan. Tapi dia tetap mufrad daiman abadan. Ini membedakan hanya muannats mudzakkar muannats saja. Al-aqilah tadi antum lihat contohnya kan, al-aqilah itu mufrad, tetap dia mufrad. Yang berubah hanya al-aqilah doang. Itu pun kalau marfu'nya ummuhum, ya, muannas tadi di contoh sebelumnya. Baik, jelas ini ya. Baik, ini sebenarnya pembahasan yang mudah, ya, cuman karena bolak-balik 2 kali tidak sesimpel na'at hakiki gitu jadinya kan. Ya, coba untuk baca-baca lagi nanti. Tapi kalau di ini lagi sababi itu nggak terjadi kalau nggak ada hakiki saja. Nah, tebaan dia hakiki dulu sebenarnya. Hakiki dulu. Nggak ada wujud di siang itu dalam kitab atau sababi yang nggak mungkin saja. Mungkin saja sih, tergantung kebutuhan sebenarnya. Tergantung kebutuhan. Misalkan kayak kita bilang tadi itu, ya, saya bertemu dengan Muhammad yang bapaknya DPR gitu. Ya, kapan kita pakai pendeskripsian dengan kata yang bapaknya DPR? Kenapa nggak bilang yang lebih mudah saja? Saya melihat Muhammad yang tinggi, yang hitam, misalkan, kan lebih mudah untuk dipahami gitu. Ya, maka na'at sababi inilah yang tempat sering rancu orang gitu. Saya melihat Muhammad yang bapaknya DPR, kan orang berpikir jadinya Muhammad itu dialah yang DPR gitu kan. Nah, padahal yang DPR tuh bapaknya dia gitu. Nah, jadi kan rancu jadinya. Ya, makanya na'at sababi ini jarang dipakai, ya. Jarang dipakai karena memang dalam kalam itu sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya labs, kerancuan itu harus dihindari sebisa mungkin. Dalam syair-syair banyak itu. Nah, di ayat Al-Quran juga ada, ya. Bukan berarti ada labas dalam ayat Al-Quran, hanya saja butuh tadabbur, ya. Kalau bagian terbiasa ya gampang saja menentukan, oh ini sababi, ini hakiki gitu. Baik. Kita lihat di sini di tasjir na'at itu ada 2, hakiki sama sababi, ya. Perincian hakiki di halaman selanjutnya. Ya, kenapa dinamakan hakiki? Ya karena memang dia hakikoh langsung begitu. Ya, kita bisa lihat contoh-contohnya di situ nanti. Ya, ini hanyalah mind mapping dari apa yang kita bahas tadi dari kitab. Kemudian yang sababi bisa untuk temukan di halaman selanjutnya lagi setelahnya. Baik. Ya, kemudian sebelum masuk ke ma'rifah, ya, lihat di tasjir di halaman 44 itu ada perbedaan antara taudih dan takhsis. Ya, tadi kan kita katakan na'at itu kan bisa bermakna taudih, bisa bermakna takhsis kan. Kapan dia bermakna taudih? Kalau ma'rifah, kalau dia sifat untuk ma'rifah. Kapan bermakna takhsis? Kalau dia sifat untuk yang nakirah. Baik. Ya, jadi perbedaannya untuk melihat di situ ada sharih sama ghairu sharih. Sharih itu ada mushtaq, ada yang muawwal bil mushtaq. Contohnya ja'a Zaidun al-asadu asy-syuja'u. Ya,
Ja'a maratu bi Zaidin al-arnabu al-jabban. Asy-syuja' ini kan sifat untuk al-asadu kan. Ya, padahal al-asad ini kan dia sifat juga untuk Zaid kan. Ya, muawwal dari Zaid. Ya, ini namanya muawwal bil mushtaq. Ya, muawwal bil mushtaq. Kemudian yang ghairu sharih itu jumlah sama syibhu jumlah. Contohnya ja'a rajulun sya'ruhu tawilun, ja'a rajulun yarkabu farasan. Ya. Jadi kalau antum mengatakan ja'a rajulun yarkabu farasan, berarti kalimat yarkabu farasan itu ya di i'rabnya nanti fi mahalli raf'in ya na'at untuk kata rajul. Ya, na'at di situ. Ya. Karena al-jumalu ba'da an-nakirati sifatun ya, wal jumalu ba'dal ma'arifi ahwalun. Ya, jadi kalau antum mengatakan ja'a rajulun yarkabu farasan, maka yarkabu farasan i'rabnya sebagai sifat. Tapi kalau antum mengatakan ja'ar rajulu, maka yarkabu farasan sebagai hal. Gitu ya. Antum pernah sampaikan kaidah itu ya? Kalimat setelah ma'rifah, kalimat setelah nakirat ya. Al-jumalu ba'dal ma'arifi ahwalun wal jumalu ba'dan nakirati awsafun atau sifat. Baik. Itu cukup sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan al-ma'rifah dan jenis-jenis al-ma'rifah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.